menjadi pembimbing KPT itu saya awalnya memang tanpa ada surat resmi untuk jadi pembimbing, tapi langsung mendampingi. Itu sekitar tahun 88 akhir lah itu. Masih ada almarhum Ibu Tati yang ngajar PMP, itu ya sekitar 88-89 ya. Sampai tahun kepindahan ke sini setelah gedung baru sekitar 2013. Dan saya ingat persis waktu tahun 88 itu Kiki 88 atau 89 saya lupa. Tapi masih saya ingat ada Rini Bahasa menjadi Field Commander, terus sempat Kiki menjadi Field Commander yang menjadi juara pertama. Itu aku ingat persis karena itu pengalaman pertama buat saya mendampingi KPT. Ya. Kalau Pak Sony gimana Pak? Jadi saya intens dengan KPT itu awalnya sebenarnya karena Bukus juga sih. Jadi setiap kali ada event keluar itu Bukus menyertakan saya ya. Terima kasih Bukus ya. Sami-sami. Ya. Jadi dari situ saya kelihatan aktif bersama anak-anak dan beberapa kali saya juga menjadi truck drivernya untuk bawakan alatnya ke Serpong, bahkan kita pernah ke Hambalang waktu itu kalau nggak salah TC. Kemudian Long March, kemana aja kita waktu itu ya. Long Marchnya Taman Mini pernah, di Ragunan pernah. Lalu saya karena saya ikut aktif di tahun 2015 itu ya puji Tuhan waktu itu saya mendapatkan kesempatan mendampingi sampai ke Thailand waktu itu di TWMC ya. Nah, TWMC bersama alumni juga waktu itu ya, beberapa alumni dan pelatih 2015. Dan saya belum jadi pembimbing waktu itu. 1 tahun setelah itu di 2016 saya aktif membimbing ya, gonta-ganti partner bersama Ibu Sari, bersama Ibu Tika. Itu yang saya ingat hingga hari ini. Nggak tahu tahun depan bagaimana, tapi saya sih siap mendampingi sampai kapanpun. Kalau ngikutin KPT itu menurut saya bukan sedih ya. Sedih itu pernah sih sedih. Pada saat GPMB mendapatkan juara 5 dari selalu pertama drop 5, nangis kita semuanya. Itu pas kita TC-nya ada dulu kan ada Wisma BDN ya. Sekarang menjadi kampus apa itu sini yang punya Anies Baswedan itu kampus apa itu yang dekat PMI. Nah dulu kan di situ Wisma BDN, nangis benar-benar anak-anak nangis. Itu pengalaman yang sedih pertama kali ya. Saya juga ikut nangis karena saya istilahnya menjiwai ya, mengimani KPT itu menyenangkan sekali. Buat saya menyenangkan selalu. Karena kalau nggak menyenangkan, kalau kita nggak senang, ikut KPT capek. Betul. Apalagi TC harus nginep, ya kan? Kadang harus pulang jam 11 malam sampai adik saya itu bilang nggak punya hotel ya katanya gitu kan, nggak punya hotel, nggak tahu waktu gitu. Tapi buat saya karena happy itu, ikut KPT itu happy. Dan yang peristiwa lucu tuh buat saya kalau saat TC anak-anak harus minum madu, disuapin itu kan, ada yang nggak doyan mau tidak apa harus disuapin, menyenangkan sekali itu. Karena saya melihat ada gitu harus ditelan gitu ya, itu menyenangkan. Satu sendok bareng-bareng ya. Satu sendok bareng-bareng. Waktu itu nggak mikir tuh sakit apa ini, sehat gitu loh. Itu menyenangkan banget itu. Nggak tahu apakah masih apa enggak itu kalau sekarang. Masih. Oh ya bagus lah. Kebersamaan soalnya ya. Itu buat saya. Ibu juga sempat ikut ke Australia dulu ya? Oh iya, ikut ke Australia tahun 99. Itu ada satu pengalaman yang luar biasa. Saya melihat itu luar biasa. Jadi ada salah satu anak Bastram atau apa ya, saat mau tanding sakit benar-benar sakit, panas, pusing gitu ya. Tapi dia kekeh
saya tetap harus ikut gitu. Dia berjuang banget itu, sangat-sangat itu berjuang sampai akhirnya tampil selesai keluar pingsan. Itu luar biasa karena jiwanya itu. Terus ada lagi peristiwa GPMB pas di Jakarta itu yang color guard itu, aduh itu saya salut. Color guard untuk pakai bodysuit ya, sehingga ini lepas tuh baju semuanya. Tapi dia tetap menari dengan muter-muter itu sampai selesai. Dan itulah nilai yang di situ yang saya suka sekali dengan anak-anak. Tidak perlu harus malu atau harus bagaimana dengan berubah, itu enggak sama sekali. Waktu di Bali juga saya pernah ikut mendampingi di Bali, itu juga pas juara 1, waktu itu juga juara 1, itu juga menyenangkan. Karena apa? Ya banyak pengalaman yang berbeda antara satu dengan yang lain. Itu antara yang senang dan lucu dan sedih. Ya, tapi intinya semuanya menyenangkan. Kalau nggak seneng, nggak mungkin saya mau sampai malam-malam dan nginep. Pak Sony gimana Pak Sony? Pengalaman yang berkesan bagi saya, lucu, nonsens gitu ya, nggak masuk akal tuh pas Long March, khususnya pas makan itu saya pas makan bagian kerupuk. Saya ingat banget itu, namanya kerupuk, kriuk krok gitu kan, kalau digigit pertama itu krok gitu ya, gak ada yang bunyi. Saya jadi itu dalam hati gitu. Garpu sendok juga iya, boleh garpu kebetulan. sendok. Tapi yang paling lucu bagi saya mengesan kerupuk, namanya kerupuk ya. Jelas-jelas kerupuk. Dicokot, digigit bunyi kan. Ini nggak boleh bunyi, berarti dimut. Supaya nggak bunyi. Ini bagi saya lucu banget gitu. Ya kalau yang menyedihkan atau agak miris waktu itu ya, waktu saya lupa itu namanya, anaknya Anjani itu udah lulus kuliah juga sih kan. Jadi Long March lagi motong-motong gitu, nyiapin motong raffia gitu ya, motong raffia gitu pakai cutter. Maghrib lagi, saya udah bilang waktu itu, maghrib ngapain ini, gelap-gelap, keras gitu kena tangannya, dalam banget itu, waktu itu dalam banget. Kok kelihatannya santai banget anaknya, ayo saya bawa ke dokter, jahit gitu kan. Tahu nggak, sampai ke dokternya, kebetulan nggak jauh dari Green Serua waktu itu. Sampai ke dokternya itu, aduh Pak, ini gimana tadi kejadiannya ya, kok ini tangannya kalau dijahit nggak rapi nih, saya potong dulu ya Pak. Saya potong dulu, dirapiin tuh tangannya, dipotong, dikrek-krek gitu, saya denger gitu. Dan anaknya itu biasa aja si Anjani itu. Lupa saya megang alat apa ya waktu itu. Bass drum atau trombon waktu itu. Dirapiin gitu dia, saya udah biasa kok Pak. Berarti kayak kebiasaan gitu, jadi oh ya udah, saya ya udah lega gitu. Dan tidak ada tangis-tangisan anak itu, udah biasa. Itu miris bagi saya. Lalu ingat sekali, saya sebelum jadi pembimbing, boleh diceritain kali ya. Itu Nesha tuh, angkatan berapa ya, gedung lama waktu itu, gedung lama. Nesha 99. Kalau nggak 99, 2000. Nesha, 99 kali. Karena dia lulus 2000. Oh ya, bahasa ya Bu. Bahasa. Itu latihan di Senayan, nyopir sendiri itu. Seingat saya kalau nggak salah ya. Jadi kalau nggak salah Pak Bujana, Pak Ngajio waktu itu mungkin sedang tugas gitu ya. Lalu dia ya udah dibawa ke Senayan. Iya, itu yang teringat, terkesan. Ada satu lagi yang mungkin saya harus ceritakan, itu anak KPT itu pinter investasi waktu pas belajar. Kalau pas nggak ada tugas atau ulangan gitu ya istirahat gitu, tidur gitu. Tapi ada yang paling unik, ketika izin pas pelajaran saya itu ke toilet, saya bingung nih, lama banget nih. Saya mau susul, nggak mungkin kan, toilet cewek ya kan. Saya minta temennya susul, lama banget ini, nggak bener ini, ngapain? Ternyata di wastafel tidur telat. Ini unik. Saya membayangkan ini pasti capek, lalu nanti membayangkan latihan, capek lagi dia supaya nggak sakit dan fit gitu, mungkin butuh latihannya.
unik, menggelitik, cerdik. Itu aja. Saya ada satu lagi yang saya takut. Saya takut itu kalau ada anak yang kesurupan. Itu beta anak saya. Ingat gak? Ingat. Beta itu Ingat. anaknya sering banget kesurupan. Ingat. Pernah itu sampai Pak Bintoro itu yang gedung lama, masih gedung lama belum gedung baru. Itu melawan, dia kan pinter Pak Bintoro, pinter yang itu. Melawan sampai nguset di depan yang dulu WC guru itu. Nah itu karena apa? Karena dibongkar yang susteran asrama Biara dibongkar. Pas mau pindah itu, itu saya paling takut karena saya dampingi pulang masih ngomel itu, masih gitu, serem saya. Itu paling takut karena beta sering banget. Waktu pindah di mana itu Cilandak kesurupan juga, suka blank soalnya dia. Itu paling saya takut. Nggak bisa berbuat apa-apa soalnya, nggak bisa ngobatin. Kalau sakit pusing nah masih mending ya, tapi kalau kesurupan nggak bisa. Pertama kali saya ikut mendampingi KPT di itu Mbak Indrian saya tadi cerita di Senayan, pintu biru itu tahun 88 atau 89, banjir, tapi tetap anak-anak itu tahan banjir. Itu menyenangkan buat saya. Dan itu pertama kali buat saya. Dan itu menarik buat saya. Dan makin mencintai KPT. Buktinya saya bertahan 25 tahun. Walaupun itu mau nginep atau mau pulang malam, yang penting happy. Terus pernah itu Suster Franslin, kita cari dana di hotel apa sih ya? Aduh di sini Mulia. Bukan. Atlet. Masih belum banyak hotel yang itu kok. Horizon. Saya lupa. Sultan. Yang punya Pertamina apa namanya? Patra. Patra ya, apa itu di sebelah sana lah. Itu harusnya Suster Franslin itu kan yang jatuh. Delala tiba-tiba Suster Franslin nggak bisa hadir. Mau tidak mau kan saya yang pidato. Pusing saya. Benar-benar itu. Aduh, waktu itu Heni masih menjadi, dia kan komandan kalau nggak salah. Heni komandan. Gimana Hen waktu itu di mobil? Ini pertama kali saya ada harus memberikan sambutan. Kan mencari dana itu, dalam rangka mencari dana itu. Itu pengalaman yang buat saya antara senang, takut, tapi bangga juga buat saya karena ya di hotel gitu loh. Buat saya yang guru yang masih dibandingkan dengan yang lain kan termasuk muda saya waktu itu. Sekarang pernah muda. Bukan tua, pernah muda. Jangan bilang tua, pernah muda. Pokoknya saya siap mendampingi KPT sampai kapanpun. Seperti saya ya Pak. Saya ingin tetap KPT berjaya masalahnya ya, tetap berjaya. Saya bangga juga dengan alumninya ya. Masih akrab, masih mau kesini. Ya saya kenal Kak Peggy, Kak Inge, Kak Gina dari berbagai angkatan ya, Kak Icul, siapa lagi ya? Kak Susi. Ya tapi masih terbatas dengan yang aktif gitu ya. Kak Indri yang lain ada kali ya. Ada lagi ya Kak Indri yang lain kemarin beberapa kali datang gitu. Ya siap ya. Saya siap mempersembahkan waktu saya untuk KPT. Walaupun nginep. Ya, walaupun nggak dipilih jadi pembimbing saya siap. Seperti awal dari saya. Ya, kesempatan ini saya salam buat karena lama nggak ketemu. Ada Mbak Peggy nggak ketemu, Mbak Gina, Mbak Susi Albertina ya, kemudian Icul, Dokter Ine, ada yang luar biasa sebagai pelatih bertahan lama itu Kak Yeni. Saya kangen banget sama Kak Yeni, bisa ketemu kapan gitu ya. Dan juga pelatih-pelatih alumni yang lain.
nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga Ya. dari Eleora, saya salam buat Eleora, kangen justru kan. Saya ingat itu pertama kali membentuk Eleora, kemudian Ratu Hemas ya, itu kan yang di sana itu namanya apa, gedung apa, Sarbini dulu, Balai Sarbini. Nah, itu acara itu menarik sekali. Itu salam buat teman-teman, walaupun ya teman buat saya kan sama-sama pernah muda sekarang. Nilai-nilai atau value yang didapat ya. Saya melihat ini kan dalam kerangka sekolah perempuan ya kemarin ini. Sampai hari ini kan anak-anak ini kan masih di komunitas perempuan. Jadi saya melihatnya dari beberapa waktu yang lalu hingga hari ini adalah sisterhood-nya. Sisterhood-nya luar biasa. Karena ada asisten 1, 7 dan sebagainya gitu sampai begitu. Ketika anak sakit kan beberapa waktu yang lalu sering banget anak sakit ini sedang digeber. Ini kebetulan anaknya rumahnya jauh, istirahatnya selalu malam, latihan fisik langsung asma kambuh, sentik gitu. Jadi yang ngurusin itu loh siap, ya, dengan snacknya, dengan oksigennya gitu, semuanya serba siap. Sisterhood, kekeluargaan, kebersamaan, selain juga tentu kedisiplinan. Disiplinnya masihlah bisa diandalkan. Tapi kalau dibandingkan dengan dulu ya saya bisa terkaget-kaget gitu ya. Karena dulu banget itu ketika saya tahu namanya oh ini KPT gitu, sudah pakai baju latihan ya, PDL gitu. Yang tadinya akrab di kelas kok ini songong banget nih anak, gemes saya itu. Gemes disapa itu nggak ada respon gitu. Chin up jalan gitu. Sekarang ada loh responnya. Iya. Padahal kita nggak nyapa gitu ya, tapi dengan lambean, kadang-kadang dengan winking ya, by winking ini dengan kedipan mata gitu. Itu ada. Lalu membawa atau menggeledek alat itu bisa nggak serius gitu. Kadang-kadang trolinya itu dinaikin jongkok, ini gimana sih? Saya mau negur, pelatihnya nggak negur kan nggak enak juga saya. Ya. Tapi setelah itu biasanya seandainya tidak ditegur saya tegur. Value-nya itu menurut saya kebersamaan, kedisiplinan. Saya pingin banget ini sebenarnya memadukan kedisiplinan ini dengan kedatangan mereka di sekolah dan belajar. Itu value yang interlink between Tarakanita values dan KPT values. Yang namanya nilai-nilai itu berkembang dan bergeser. Zaman awal itu dengan sekarang saya yakin itu ada sedikit pergeseran ya. Tapi intinya bahwa anak-anak KPT itu karena sistemnya adalah semi militer sehingga disiplinnya memang cukup kuat, sehingga kalau dulu seperti yang Pak Soni tadi bilang, dulu walaupun disapa akan tetap begini. Karena itu tadi semi militer tadi, disiplin, kemudian kebersamaannya kuat, kemudian manajemen waktunya itu mereka bisa, kemudian juga apa ya, gotong royong satu dengan yang lain, kepekaan sosialnya, attitude-nya dulu juga bagus. Tapi yang saya katakan tadi, mungkin karena perkembangan IT juga pengaruh, perkembangan di luar lingkungan sekolah juga pengaruh, sehingga ada pergeseran sedikit, bergeser. Agak lebih, maaf istilahnya ada istilah cengeng lah ya. Kalau dulu saya salut banget, mau GPMB, anak itu ya latihan, yang mencari dana, ya kan? Dulu seperti mungkin waktu Mbak Indri seperti itu. Tapi sejak dipandang bahwa kok kasihan ya, anak sudah berjuang untuk latihan, masih mencari dana, membuat proposal ke perusahaan supaya ada income untuk ada pemasukan untuk membiayai GPMB, sehingga ada
Persatuan Orang Tua Korps Putri Tarakanita, POK. Nah, di sini mulai agak sedikit bergeser. Di situ mulai agak sedikit bergeser karena apa? Yang tadinya berani berjuang sendiri, apa-apa sendiri, agak sedikit berubah. Itu saya merasakan banget, itu saya merasakan sekali. Sehingga memang tujuannya orang tua bagus, supaya konsentrasi untuk latihan. Tapi sisi lain ada nilai yang berubah. Dan apalagi ya sejak angkatan ya milenial lah, kalau itu pasti ada perubahan yang benar-benar terasa besar perubahan itu menurut saya. Karena etika yang dulunya benar dijunjung ya mulai bergeser. Padahal itu yang dulu melekat di KPT. Disiplin waktu melekat di KPT, etikanya baik seperti itu. Tapi semuanya ya kita bisa mengerti perubahan itu bisa terjadi karena banyak faktor. Iya, gitu. Berarti POK itu enggak dari awal ada ya Bu? Enggak, POK itu tahun sebentar Pak Edi, itu 2000-an. Tahun 2000-an sepertinya. Tahun berapa ya POK itu? Lupa. Karena waktu GPMB kalah yang pertama kali menjadi juara 5 itu kayaknya masih belum sudah ya? Atau itu pertama kali saya lupa. Ya mamanya ini itu. Ya benar, karena 99 itu papanya Tiara, kemudian Pak siapa lagi ya? Waktu itu belum Pak Edi, Pak Indra. Ingat ikut ya 99. Ikut saya. Kan siapa itu yang bawa Basdra apa Pak Yung? Kan sakit kan itu. Iya. Dia memaksakan ikut gitu. Luar biasa itu, luar biasa. Luar biasa banget. Ada yang kesleo, sebelum lomba, banyak gitu. Iya, banyak cerita. Pingsan. Ada yang itu pelatihnya Kak Iwan, dikira itu kan sampai 6 jam diinterogasi kan, nggak keluar-keluar dari bandara kan, karena KTP-nya dan wajahnya persis dengan orang yang dicari di Australia, DPO di Australia. Itu sampai Pak Indra hubungannya dengan KBRI dan sebagainya itu lama banget itu. Siapa nggak panik kan? Itu kan ngeri banget. Ngomong-ngomong, saya ada yang lupa saya tambahkan, bisa gak? Agak Bisa. penting bagi saya. Jadi value dari KPT yang saya lihat itu bahwa anak-anak dengan jadwal yang ketat latihan itu masih membanggakan bahwa anak-anak itu masih beberapa itu menduduki ya peringkat atas. Bangga sekali kalau saya secara pribadi ya, karena pendamping gitu ya. Kalau kita hadir di penerimaan rapot lalu disebut namanya anak KPT, langsung ces gitu. Di Tuhan masih ada anak yang membanggakan. Kalau bagi mereka yang tidak juara pun saya selalu mengatakan kamu sudah juara. Karena apa? Ya karena dengan jadwal yang padat kamu bisa mengatur semuanya, ya itu kan masalah angka kalau juara kan kadang-kadang gitu. Jadi luar biasa bahwa masih ada anak yang tidak hanya bicara tentang disiplin ya, ini tentang tanggung jawab, komitmen juga kan. Jadi luar biasa anak-anak sudah bisa berkomitmen gitu. Terus dari segi keorganisasian bahwa ekskul KPT adalah ekskul di mana keorganisasiannya ini berjalan dengan sangat baik. Dengan sangat baik. Tuh. Saya garis bawahi dengan sangat baik. Terima kasih. Berbeda sudah diturunkan dari waktu-waktu yang lalu kepada adik-adik yang sekarang ini luar biasa, alumni. Salut. Kalau disiplinnya dulu itu saya melihat bahwa karena mereka itu bisa mengatur waktu, manajemen waktunya antara dia belajar, kemudian latihan, mencari dana, itu mereka bisa atur.
tapi tetap bisa menjadi juara. Dulu itu setiap kali rapotan kayaknya yang juara kebanyakan KPT. Itu yang saya ikut sangat sangat bangga juga, seperti yang dikatakan Mbak Sony tadi, membanggakan buat saya. Dan mengenai tugas-tugas sekolah, PR atau apa, mereka sudah bisa mengatur waktunya, sehingga kalau dulu ada tutorial ya antar mereka. Jadi pulang sekolah kalau ada PR, kemudian mereka kerjakan bersama. Kemudian yang kakaknya, misalnya adiknya nggak bisa matematika gitu, kakaknya membantu mengajari. Itu dulu pernah ada, nggak tahu berkembangnya seperti apa. Tetapi itu tadi, bisa ngatur sedemikian rupa, tetap menjadi juara, dan ya attitude-nya itu masih tetap baik. Itu yang masih saya ingat. Memang sedikit bergeser, tapi bahwa anak-anak tidak 100% sih ya. Anak-anak masih sangat membanggakan, bisa mengatur waktu, ya adalah 50% lebih, karena itu bisa tampak dari tugas-tugas, dari prestasi mereka, tetap masih membanggakan. Iya. Bisa naik panggung ketika dipanggil gitu. Cuman memang yang saya amati itu, kalau dulu ya, seingat saya, kalau nggak salah itu setiap pelatihan itu emblem itu di brush, kalau nggak salah itu, iya kan? Itu hampir setiap pelatihan gitu. Membersihkan. Karena kalau nggak di grounded and bending, ya. Kalau di sini nggak tiap hari pelatihan sekarang. Itu kok kaos kaki melorot aja nggak begitu menjadi masalah gitu ya. Naikin melorot gitu. Tapi kalau bagi mata saya mengganggu itu sebenarnya. Jadi kedisiplinan tentang bagaimana berpenampilan. Satu. Yang kedua, tepat waktu mengembalikan baju yang dipakai untuk pementasan. Itu hingga hari ini. Kemarin itu kalau nggak kita ancam nggak ada dapat ijazah juga nggak kembali itu, karena kan pakaiannya baru, ya kan, kita kan mau pakai lomba lagi gitu. Kalau nggak kembali kan repot, ya terlalu santai gitu melihatnya gitu. Jadi tidak disiplin dalam hal ini. Kemudian kalau sekarang ini saya melihat beberapa kali kan saya tanya, kok nggak latihan? Remet Pak, gitu. Jadi bahwa memang betul remet itu kan kewajiban sekolah, harus didahulukan. Kalau mungkin zaman saya ya, nggak tahu kalau zaman Casey, zaman Kak Indri sudah ada remet belum waktu itu? Nggak ada kayaknya ya. Jadi sekali ambil, itulah bedanya. Sistem yang berubah membawa perubahan berikutnya begitu. Jadi karena ada remet, ya udah remet. Latihannya nyusul Pak. Kadang-kadang kan kita nggak tepat waktu juga nih. Ya, sejadinya dulu maunya agak santai-santai gitu ya. Jadi latihannya dapat, ya kalau bisa 1 jam alhamdulillah, kalau enggak ya walau-walam gitu ya. Ya nampak diri itu boleh lah gitu. Jadi kedisiplinan yang jelas itu mengembalikan yang dipinjam, satu tentang membuat badge atau emblem itu menjadi shiny, itu termasuk whistle-nya, termasuk yang di topi gitu, amburadul ya, tidak diperhatikan gitu. Ya, saya pikir itu kita harus ajarkan juga kembali untuk merawat diri ya, bagian dari merawat diri. Saya kira itu ya bedanya. Mungkin tambah sedikit. Kalau dulu itu hampir semua guru itu pernah menjadi pembimbing marching band. Karena kan di marching band itu ada 7 stafnya ya. Ya. Itu sehingga dulu setiap staf itu ada pendampingnya. Jadi dilibatkan semua sehingga dapat dikatakan bahwa handar bendi KPT oleh guru itu besar.
Memiliki ya, Bu. memilikinya itu rasanya besar dan selalu dipantau antara satu sama yang lain guru-guru itu, karena itu tadi itu mungkin bagus juga ya kalau setiap guru ya, tapi ya memang berat ya, belum tentu menyenangkan buat orang yang nggak suka sibuk itu ya. Itu mungkin juga yang membuat anak selalu terpantau oleh guru sehingga berdampak kepada nilai tadi, nilai-nilai di pendidikan dia formal di sekolah. Dan yang saya senang juga sportivitas mereka. Kalau misalnya horn ada yang satu anak yang salah, yang dihukum kan semua dari itu kan, itu luar biasa. Saya pernah sih melihat orang tua marah gara-gara yang salah itu bukan anaknya, tetapi anaknya ikut dihukum. Itu kan sudah satu aturan yang ada di dalam semi militer tadi. Sampai berantem saya sama orang tua itu, benar, sampai berantem yang rame di waktu di Jelanda itu, rame bener. Wah, sampai sekali-kalinya itu kita teriak ngadepin orang tua, karena itu tadi ada pergeserannya karena orang tua juga sebenarnya ya waktu itu rasa kasihan, padahal nggak perlu dikasihani karena memang harus sportivitas mereka. Itu yang kenapa nilai-nilai mereka, prestasi mereka dalam sekolah menjadi tetap di atas karena semua guru memantau. Padahal udah ada POK ya, Bu? POK ya, tapi Sudah ada kan? Sudah. Waktu tahun 90-an itu Harusnya paham maksud saya. iya. Tapi itu orang baru soalnya. Pindahan dari Solo, Pak siapa itu? Dia pindahan dari Solo, kaget mungkin. Itu ingat persis saya. Saya Pak Bintoran berantem itu sama orang tua. Akan saya laporkan sama Komnas HAM, akan silakan gitu. Kita nggak takut Saya gitu. Anggota dewan juga. Iya tuh nggak tahu lah itu. Itu sekali-sekalinya, ini orang tua. Pernah mau berantem saya itu. Saya cuma prinsipnya satu. Kan yang namanya orang tua nggak boleh masuk langsung ke anak kan. Waktu di itu namanya yang kalau kita Pentagonnya Indonesia mana itu namanya? Deket mana itu? Cilangkap Cilangkap. Nah di Cilangkap itu. Aku bilang Pentagonnya Indonesia. Itu kan sampai malam. Itu marah. Langsung masuk ke itu kan nggak boleh, langsung tak suruh minggir kan. Prinsip saya gini, kalau saya kalah dia malu, saya menang dia malu. Akhirnya orang tua malah yang geruduk bapak itu. Ya itu lagi bapak itu tadi ya. Itu pengalaman yang kedisiplinan itu mungkin sedikit agak bergeser karena ada kemanjaan dari orang tua juga. Tapi tidak semua, hanya ya beberapa orang aja. Orang tuanya, kalau anaknya sih seneng-seneng aja gitu. Kalau saya itu sebenarnya tergantung anaknya sih. Saya melihat ini latihan sudah mulai diturunkan ya, kadar tingkat pressure-nya, kekerasannya, kedisiplinannya. Tapi masih ada aja. Sampai detik hari ini saya mendapat laporan, Pak saya mau keluar. Hah? Kenapa? Karena pelatihnya membuat pressure hidup saya. Ya pressure-nya tinggi banget. Terus yang di pressure emang yang di press kamu doang. Enggak kan? Saya bilang begitu. Ya emang enggak Pak. Itu biasa saya bilang gitu. Ya saya selalu ambil pepatah-pepatah yang saya selalu katakan. Pepatah dari Cina mengatakan bahwa keraslah terhadap hidupmu sekarang sebelum hidupmu itu keras. Jadi ya memang bagus keras itu hari ini, jangan nanti gitu saya bilang. Ya tapi stres Pak, enggak apa-apa kan bukan kamu sendiri gitu. Kalau mengenai kebijakan sekolah enggak ada kebijakan sekolah. Saya hanya melihat bahwa adanya remed, ini remednya kebijakan pemerintah ini. Remed ini kan kurikulum. Ya, jadi dengan adanya remed ini anak menjadi agak santai. Kan gue remed, kan remed wajib gitu. Ya latihan tar aja deh gitu. Jadi maksudnya rasa memiliki gua harus cepat atau saya tidak harus remed itu kurang termotivasi ya dirinya. Jadi
jam latihan ya kalau saya harus remet, saya nggak perlu harus latihan dulu. Nanti kalau bisa setelah remet baru nyusul gitu. Kan rugi ya secara apa tuh? Secara volume latihan rugi, dia nggak dapat materi sebanyak yang teman-temannya dapat. Iya. Apalagi satu seksinya itu kan ketinggalan gitu. Jadi saya pikir ini semua karena anaknya. Kita tahu lah generasi sekarang ya kayak strawberry gitu. Ditekan melenyek. Apa bahasa Jawanya? Indonesianya itu melenyek. Ya benyek gitu ya. Benyek gitu ya. Langsung gitu. lemah gitu ya. Saya tidak menyebut nama tapi kira-kira keluar spill. Anak ini sudah hanya dengan ayahnya sangat kasihan, nanti kalau terjadi apa-apa gitu dijaga, tapi ya, anaknya itu merasa masih bisa mengontrol. Aku bisa kok, nggak apa-apa kok gitu. Semua sudah melarang, teman-temannya juga melarang karena semua bahkan di sekolah direpotkan, teman-temannya di KPT juga, tapi kan kalau KPT sudah konsekuensi ya gitu. Tapi anak ini tetap luar biasa. Mau berlatih, mau ikut lomba dan punya kemampuan musik, dan sayang dia kalau nggak dikembangkan di situ gitu. Tapi ya beberapa memang lembek. Generasi ya itu Gen Z itu memang nggak tahu ya kenapa ya. Ya exceptional ada pasti ya. Ada beberapa anak yang masih bisa kita ajak untuk kita tempa gitu masih ada. Tapi peranan orang tua memang sangat perlu. Peranan orang tua. Kebetulan kan ada anak teman saya sendiri nih. Wah, saya senang banget anaknya menjadi disiplin. Nah, ini kan tidak semuanya. Tidak semua dialami oleh orang tua. Anak saya menjadi disiplin, lebih mandiri. Dulu latihan harus dijemput, sekarang pulang sendiri, segera pulang. Kemudian ngatur waktunya oke. Ya. Apa-apa sudah nggak perlu dikhawatirkan gitu. Ini masih ada dari orang tua. Saya senang. Gitu, karena memang kedisiplinannya kalau benar-benar orang tua menyadari, hanya orang-orang tertentu ya, bukan semua orang tua enggak. Tapi ya yang khawatir anaknya nanti capek, nanti sakit, itu memang harus diberikan pengertian bahwa bukan sakit, malah ini olahraga sebenarnya. Ya, diberi tantangan, diberi kesulitan itu kan nanti maaf ya, kita kan orang tua gitu ya. Jadi kalau kita udah nggak ada kan anak kita udah siap gitu. Toh tidak tergantung orang tua selama Iya, menghadapi segala kesulitan udah biasa gitu. Takutnya kan kalau sekarang ditahan-tahan, janganlah kamu nggak usah capek-capek dan sebagainya. Besok kalau terjadi sesuatu itu, ini positif banget ini nilai KPT dalam hal ini menghadapi tantangan zaman ya, ada hubungannya. Baik, untuk anak-anak KPT itu luar biasa bagus loh. Benar-benar kalau kalian mengimani dengan sistem yang semi militer, kalian bisa memanage waktu, KPT luar biasa. Semangat untuk anak-anak. Karena apa? Dengan kamu berlatih berarti kalian itu sehat. Karena di situ olahraga. Dan yang sehat bukan hanya jasmani, rohani dan pikiran kalian. Karena di situ bukan hanya latihannya saja, tapi kamu happy juga karena bareng-bareng. Istilahnya rasa kebersamaannya itu suka duka di KPT luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi sekali lagi anak-anak tetap semangat dan imani KPT sebagai bagian dari hidup. Dan saya berharap kalian akan tetap tampil cantik dan kalian tetap masih ada di hati masyarakat dari dulu sampai kapanpun. Karena apa? Seluruh Indonesia dulu itu selalu tahu bahwa oh KPT itu ya Tarakanita yang perempuan semua, dulu memang perempuan semua, dan itu benar-benar di hati masyarakat. Di kampung saya yang di kampung mereka kenal. Betul-betul kenal itu. Dan itu pesan saya, dan selamat ulang tahun yang ke-60. KPT tetap ada di hati masyarakat dan tetap bagus di hati saya terutama ya, dan masyarakat yang jelas tuh masyarakat. Dan tetap untuk
mendunia dan Nusantara? Saya sungguh berharap bahwa anak-anak KPT yang masih aktif ini aktivitasnya imbang. Karena keseimbangan itu baik untuk perkembangan. Satu, imbang di dalam berlatih. Boleh digeber sampai seberapapun kalian mampu. Tapi jangan lupa bahwa KPT itu ada karena SMA Tarakanita. Jadi co-kurikuler, ekstrakurikuler dan intrakurikuler itu harus imbang. Belajarnya jangan lupa, aduh capek, bukan anak KPT itu. Ya. Jadi pulang, kalau dulu saya lihat itu kadang-kadang nyalain lampu di mobil baca gitu sambil jalan. Bukan merasa capek lalu di mobil tidur, karena itu kayak bahasa tubuh yang menyerah gitu. Nggak ada anak KPT menyerah. Ya. Nggak bisa ya diusahakan, ya harus bisa, nggak bisa paksakan. itu moto. Kalau saya cocok banget ya, harus bisa, nggak bisa paksakan. Belajar harus, latihan wajib, ya kan. Terus kekeluargaan dijaga, alat juga dirawat, dijaga. Hati-hati, beberapa kali kan kecelakaan, jatuh, gelundung, alat kesenggol, bengkok, apa tuh bengkok? Ya penyok gitu ya. Jadi saling jaga, alat harus dijaga. Itu bagian dari hidup. Ya, dirawat, ya, dipolis, dijaga. Kalau perlu diservis, ya, jangan menunda-nunda. Tetap semangat, tetap berlatih, tetap bersatu. Sisterhood-nya, ya, itu harus berterima kasih. Ini ekskul yang paling luar biasa. Kalau dilihat dari nenek moyangnya ini, dari siapa Kak Peggy ya? Mbak Peggy. Mbak Peggy ya. Dari tahun 60-an. Ya, cukup aktif, masih beberapa kali kesini dari 60-an. Dan yang membanggakan ya ini sisterhood-nya ini. Sisterhood-nya luar biasa ya. Saya tetap berharap, mendoakan KPT tetap jaya, tetap diminati, tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia, tetap dinanti-nanti. Saya ingat banget ini ya, pernah bicara dengan Kak Gigi juga. Kita tuh tetap dinanti-nanti karena namanya aja Korps Putri, yang lain nggak seperti kita. Ya, sungguh membanggakan ketika BMBC kemarin itu mau pengumuman, kita nggak ada yang duduk-duduk, kita berdiri 1 jam. 1 jam dengan posisi siap, yang nggak kuat balik itu biasa. Tapi yang lain tuh, yang juara satu dari mahasiswa itu duduk di lantai. Iya, ini memang luar biasa. Saya nggak bisa tutup mata bahwa ini memang luar biasa. Ini nilai yang patut dibanggakan, ya, dan tetap dijaga. FIFA KPT dan semangat untuk kakak-kakak. Mudah-mudahan kakak-kakak alumni KPT juga bisa sedikit sumbang saran, sumbang tenaga, pikiran ya Kak, untuk supaya tetap on its track gitu, on the right track, bisa sesuai harapan. Tidak terlalu jauh lah kalau memang generasi dulu dengan hari ini kan memang sedikit berbeda nyatanya, tapi mohon itu bisa diambil tengahnya dan tetap semangat, disiplin, daya juang, sisterhood, kebersamaan, dan tetap cantik tampilnya gitu. FIFA KPT. FIFA Tarakanita itu saya kangen. Itu kangen banget saya. Luar biasa.